Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, apa kabar? Selamat datang di GKI Hai Kids. Mari kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini di tanggal 2 April 2023. Kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan melalui kelas sekolah minggu secara online. Dimanapun adik-adik berada, biarlah adik-adik boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau menyatakan syukur kita bahwa Tuhan itu begitu sayang sama adik-adik. Siapa di sini yang tidak disayang sama orang tuanya? Wah, pasti semua disayang ya adik-adik ya. Papa, mama kita pasti sayang sama anak-anaknya. Sayang sama kita, apalagi Tuhan Yesus ya, dia begitu sayang sama kita. Yesus sayang di dalam kehidupan kita yang memelihara kita sampai pada hari ini. Nah, Yesus sayang kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa sih adik-adik? Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam hari Jumat Agung loh adik-adik. Ya, hari Jumat Agung itu kita peringati sebagai hari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sampai dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena apa adik-adik? Karena dia begitu sayang sama kita. Yuk kita akan nyanyi Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang kedua adik-adik, dengan berdiri adik-adik. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang ketiga. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dalam surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu
bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua tanpa kecuali, ya. Dia sayang sampai dia mau rela mati di atas kayu salib. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali hadir di dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap duduk dengan baik untuk belajar akan firman Tuhan dan terlebih juga untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan jam jalannya ibadah sekolah minggu online ini dari awal sampai selesai. Biarlah pujian kami dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami di hari ini. Kami menyerahkan Engkau setiap kami, Engkau yang akan menolong kami Bapa, sehingga kami semua anak-anak-Mu siap untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami menyerahkan semuanya ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita juga akan merayakan Paskah. Perayaan Paskah sekolah minggu itu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023. Dibagi dalam 2 kelas ya adik-adik. Untuk yang kelas bayi sampai kelas 2 itu di jam 14.30. Jam 14.30, ingat ya adik-adik. Dari kelas bayi sampai kelas 2 SD di jam 14.30. Nah untuk yang kelas 3 di jam 17, jam 5 sore. Ingat ya adik-adik, perayaan Paskah sekolah minggu di tanggal 15 April 2023. Kenapa kita merayakan Paskah? Iya, karena kita bersuka cita karena Yesus dari kematiannya dia bangkit kembali. Hore, kita merayakan Paskah bersama, bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah menang atas maut, ya. Dia sudah bangkit. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita mau angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Iya ya, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, dia datang kembali. Tapi sebelum dia datang kembali dia janjikan Roh Kudus turun. Buat apa sih adik-adik Roh Kudus itu? Roh Kudus yang ada tinggal di dalam hati kita yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak yang disayang oleh Tuhan dan sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, kita menang bersama-sama dengan Tuhan. Nanti kelak Tuhan akan menjemput kita bersama-sama di surganya yang mulia.
Senang nggak adik-adik masuk surga? Senang pasti, Bu Eli juga senang ya, nanti masuk surganya yang mulia. Wah, sukacita sekali ada di surga bersama dengan Tuhan. Kita menang bersama dengan Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menang bangkit atas maut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita di dalam mengikut Tuhan, kita juga mau menjadi anak-anak yang setia ya adik-adik. Ya, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan bukan karena dipaksa ikut sekolah minggu, dipaksa sama papa atau dipaksa sama mama, ya. Tapi kita mau ikut Tuhan karena kita sayang sama Tuhan, ya. Bukan karena apa-apapun, tapi karena kita cinta sama Tuhan. Karena aku mau ikut Tuhan dengan setia, ya. Kita mau angkat pujian. Aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut. Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena berharga, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Kita mau ikut Tuhan bukan karena ikut teman, aku teman mau ke sekolah minggu, aku mau ikut karena ada temanku di situ, bukan ya. Tapi karena aku cinta Tuhan, maka aku mau ikut Tuhan, mau rajin sekolah minggu, mau rajin baca Alkitab, rajin juga melayani Tuhan. Siapa di sini yang ikut pelayanan? Misalnya pelayanan ikut ensemble musik. Nah, itu ya. Bukan karena dipaksa mau melayani, tapi karena aku cinta Tuhan mau melayani. Wah, hebat ya adik-adik. Kalau mau melayani karena aku cinta Tuhan, hebat ya. Nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita mau menyatakan syukur kita melalui persembahan. Kita siapkan kotak persembahannya. Kita siapkan juga persembahan yang sudah diberikan oleh papa atau mama. Untuk kita sama-sama menyatakan syukur melalui persembahan. Kita angkat pujian, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami sampai pada hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Dan terima kasih juga kalau pada hari ini kami boleh membawa persembahan syukur kami. Bapa, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini. Bapa, kuduskan agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa, kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu juga untuk belajar mempersembahkan diri kami untuk dipakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dipakai juga untuk mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan ini Bapa, dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan juga hatinya ya adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyatakan syukur melalui persembahan. Sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku, bait yang keempat adik-adik ya. Duduk yang manis, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Lagi refnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita siapkan hati kita. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di GKI Hai Kids. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kepadamu kalau kami bisa lagi kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami bisa memuji Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, supaya bisa memahami, mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu cerita kita mengenai Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Ada 10 yang akan diberikan dan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. 9 tulah sudah diceritakan minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat? Coba kita lihat di papan. Tulah yang pertama itu air menjadi darah. Kemudian katak, kemudian nyamuk, lalat pikat, sampar, kemudian bara atau bisul, dan kemudian hujan es, belalang, dan tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Nah, hari ini Ibu akan cerita mengenai tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung
kematian anak pertama, baik itu manusia ataupun hewan. Wah, itu sesuatu kejadian atau tulah yang mengerikan sekali adik-adik. Namun sebelum Tuhan memberikan tulah yang ke-10, Tuhan menyuruh orang Israel untuk mengingat akan tulah ke-10 ini dengan memperingati setiap tahunnya yang disebut dengan Pesah atau Paskah. Jadi Pesah atau Paskahnya orang Israel berbeda dengan Paskahnya kita ya adik-adik. Tuhan mempersiapkan orang Israel sebelum menjalankan tulah ke-10. Ia menyuruh orang Israel untuk menyembelih seekor anak domba jantan yang berumur setahun dan tidak bercela untuk setiap keluarga. Tetapi kalau keluarganya jumlahnya sedikit, bisa digabung beberapa keluarga. Sebelum domba atau kambing itu disembelih, ia harus dikurung dulu selama 3 hari. Hari keempat baru seluruh orang Israel berkumpul untuk menyembelihnya di sore hari. Lalu darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan, dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah mereka yang akan memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga, dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Tidak boleh dimakan mentah atau direbus, harus dipanggang utuh menjadi domba guling. Dan harus makan habis, tidak boleh bersisa. Bila bersisa, harus dimusnahkan dengan dibakar. Mereka juga harus makan dengan berpakaian lengkap, seperti mau pergi jauh, pakai kasut, pegang tongkat, pakai ikat pinggang, dan makannya juga harus buru-buru. Itu namanya Paskah buat orang Israel. Karena ketika mereka sedang makan nanti, Tuhan akan melaksanakan tulah ke-10, yaitu membuat semua anak sulung, baik manusia dan hewan, mati. Dan Tuhan akan melewatkan rumah-rumah yang palang pintunya ada noda darah anak domba. Dan rumah yang ada noda darah anak domba, di dalamnya ada orang-orang Israel sedang makan buru-buru. Maka malam itu menjadi malam yang sangat menegangkan, karena semua yang sulung di tanah Mesir mati. Teriakan dan tangisan kesedihan para orang tua dan keluarga memenuhi Mesir. Waktu itu orang-orang Israel yang rumahnya ada tanda darah domba, mereka sedang makan buru-buru. Musa dan Harun segera dipanggil oleh Firaun. Firaun segera memerintahkan mereka untuk pergi. Bawa semua yang kalian mau, pergilah beribadah kepada Allahmu. Cepat pergi, nanti kami bisa mati semuanya. Musa dan Harun tidak menunggu lama. Ia segera memerintahkan seluruh orang Israel yang memang sudah siap-siap mau pergi untuk meninggalkan Mesir. Mereka semua ada 600.000 orang, tidak termasuk anak-anak. Orang Israel sudah 430 tahun tinggal di Mesir. Malam itu, malam ketetapan hari Paskah oleh Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, Paskah orang Israel ialah peristiwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir dengan terburu-buru. Itulah Paskah orang Israel. Paskah yang sesungguhnya adalah kita bisa lihat di Alkitab di Yohanes 1 ayat 29b. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita
Kita baca dari Yohanes 1 ayat 29b. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini menjadi ayat hafalan kita adik-adik. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi adik-adik, minggu depan kita akan memperingati Paskah yang sesungguhnya, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, anak domba Allah. Itulah Paskah yang sesungguhnya. Yesus Kristus menghapus dosa dunia. Dosa siapa adik-adik? Dosa ibu, dosa adik-adik, dosa kita semua. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa kembali. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami, orang berdosa. Biarlah Tuhan, kami boleh terus ingat bagaimana Tuhan menjadi anak domba Allah di dalam kehidupan kami, yang menolong kami untuk semakin yakin dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu dan kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Salam GKI. Hai Kids.